Halo Sobat PMKers, berjumpa lagi di podcast PMKP Visip Undip di episode yang ketiga. Perkenalkan, nama aku Yelianisa Priscilia Bakara, Program Studi Ilmu Komunikasi 2023. Nah, di sini itu kita akan membahas tentang melangkah dalam ketidakpastian. Nah, topik ini tuh sangat relate pada kehidupan kita, terkhususnya pada kehidupan remaja yaitu mahasiswa. Nah, di sini aku nggak sendiri membahas topik yang sangat relate ini. Aku di sini membahas topik yang sangat relate ini bersama narasumber yang sangat bisa menginspiratif kita. Nah, aku akan ajak teman-teman semua untuk berkenalan dengan narasumber kita. Yuk, kita kenalan sama narasumber kita. Halo, Kak. Hai. Wah, seneng banget nih bisa berbicara tentang topik yang sangat relate ini dengan kakak nih. Terima kasih. Semua. Nah, ada yang bilang, Kak, kalau kita biasanya mau deket sama seseorang itu, kita harus kenal nih satu sama lain. Bener banget. Nah, aku mau kenal kakak nih. Kakak ini namanya siapa sih? Terus dari program studi mana? Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama aku Elizabeth Egil Simatupang. Aku dari FEB Angkatan 2021. Langsung aja nih ya, Kak. Aku mau nanya nih, Kak. Apa aja sih kekhawatiran atau kecemasan pada mahasiswa, pada remaja, terkhususnya pada mahasiswa saat ini tuh, Kak? Oke, nah kekhawatiran ya. Iya, Buat bener, Kak. remaja, apalagi mahasiswa. Kalau kekhawatiran buat aku mungkin tentang masa depan. Apalagi buat kita mahasiswa-mahasiswa akhir ya, khususnya aku sendirian angkatan akhir di perkuliahan ini, yaitu tentang masa depan. Atau mungkin kalau misalkan ditanya selain itu, mungkin bisa juga tentang pasangan hidup atau yang lain kali ya. Pasangan hidup kan sekarang-sekarang ini mungkin teman-teman kayak beberapa dari teman-teman mungkin kayak butuh someone to talk gitu kali ya, yang lagi tren banget di TikTok gitu. Mungkin itu sih. Berarti untuk kekhawatiran yang tadi kakak sebutin itu berarti kita juga butuh support system ya, Kak? Itu Benar. benar-benar jadi pendukung kita kalau kita lagi khawatir ya, Kak? Berarti berarti banyak ekspektasi yang kadang orang tua juga limpahkan ke kakak. Jadi itu bisa menjadi sesuatu kekhawatiran untuk kakak nih ya kan. Betul. Nah, ini juga menarik nih, Kak. Bagaimana pandangan Kak Angel melihatnya marak kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa? Nah, apakah hal tersebut ada hubungannya dengan kekhawatiran akan masa depan, Kak? Benar. Tentang kasus ini ya, jujur sedih banget teman-teman ngedengar banyaknya kasus-kasus ini yang lagi marak terjadi gitu ya di akhir-akhir ini. Apalagi mungkin kalau teman-teman tahu kayak waktu kalau teman-teman scroll di TikTok mungkin ada anak dari seorang pendeta, mungkin kamu tahu nggak? Tahu nggak? Nah, anak seorang pendeta itu kan anak seorang pendeta, bahkan salah satu kasus itu. Nah, di pendeta itu beliau di kesaksian di gerejanya gitu. Dia bilang kalau misalkan ke kita anak-anak generasi Z ini, beliau tuh kesaksian bilang kalau misalkan ada apa-apa, kalian sedang mengalami sesuatu apa-apa, itu pulang. Maksudnya di sini pulang artinya ya kalian pulang ke orang tua kalian masing-masing. Seperti yang dibilang tadi, support system gitu ya. Kalian pulang ke orang tua kalian masing-masing, jangan dipendam sendirian gitu, tapi semuanya dicurahkan gitu, karena kalian nggak bisa sendirian teman-teman. Di kasus-kasus kayak gini tuh kebanyakan orang-orang ngerti, nganggapnya dia sendiri tuh diri sendiri, nggak pantas untuk dicintai. Padahal kalau melihat, pengorbanan Tuhan Yesus, ya itulah salah satu Tuhan Yesus mencintai kita sebesar itu loh teman-teman. Jadi jujur sedih banget sih kalau, mendengar kasus-kasus ini yang sangat-sangat marak akhir-akhir ini. Makanya ini harus menjadi perhatian utama buat kita teman-teman. Tentu itu ada hubungannya tentang khawatir akan entah itu akan masa depan ataupun karena pressure mereka gitu loh di sekitar lingkungan mereka. Itu kan bisa jadi kan ya akhirnya menyebabkan mereka stres, menyebabkan mereka akhirnya depresi dan nggak kuat, ngerasa nggak dicintai, gitu sih. Nah, aku setuju banget sih kalau untuk itu ya, Kak. Nah, menurut Kak Angel sendiri nih, gimana sih peran iman dalam menghadapi kekhawatiran tentang masa depan ini, Kak? Oke, nah iman, justru itu yang menjadi jawaban, udah menjadi jawaban buat kita gitu loh. Iman ini penting banget, menjadi aspek utama banget di dalam kehidupan kita. Nggak tentang kekhawatiran gitu loh, tentang semuanya, entah itu pergumulan, masalah kalian, iman ini yang akan menjadi kunci utama buat kita di dalam kehidupan kita teman-teman. Gimana kita bisa merespon kekhawatiran itu sendiri, pergumulan, masalah gitu. Kayak kita
ketika dihadapkan dengan permasalahan, kekhawatiran ini, kita bisa merespon dengan positif atau negatif gitu. Apakah, eee, aku tahu gitu loh, aku juga merasakan sebagai manusia ya tentunya kita akan merespon secara negatif. Kayak misalkan kalau kita lagi menjalani kekhawatiran, pergumulan, masalah, kita pasti kayak, "Kenapa sih Tuhan aku harus ngalamin ini? Kenapa sih Tuhan aku harus ada di keluarga seperti ini? Kenapa sih Tuhan." Mungkin buat maba-maba kali ya, aku ada di Undip padahal kan pengennya ke UI, ke UGM dan sebagainya lah. Nah, di situ tuh kita sebagai manusia selalu berpikir dengan pola pikir kita. Kita nggak bisa ngelihat pola pikirnya Tuhan. Kita terlalu fokus dengan kekhawatiran, dengan masalah, dengan pergumulan, sehingga kita nggak bisa ngelihat Tuhan di situ gitu. Makanya kayak kalau misalkan kita punya iman, itu yang menjadi kunci utama kita bisa respon dengan positif. Kita bisa melihat dengan pola pikirnya Tuhan gitu. Kayak misalkan teman-teman, sedang kekhawatiran nih, lagi ngalamin masalah deh 1 minggu ini mungkin lagi baik-baik aja kali ya. Pernah nggak sih kayak ngadepin kehidupan kayaknya kehidupan kita lagi tenang-tenang banget gitu. Mhm. Di minggu depan kayaknya bakal kejadian apa sih gitu kan. Nah ternyata di minggu depannya teman-teman tuh, ngadepin masalah, pressure yang bener-bener datangnya tuh secara bersamaan gitu. Nah, justru itu caranya Tuhan buat ngingetin kita untuk balik lagi ke Tuhan gitu. Karena selama kalian kehidupannya baik-baik aja, kalian itu nggak datang sama Tuhan. Saat teduh kalian terbengkalai, kehidupan kalian dengan Tuhan gimana, dipertanyakan gitu. Nah, ketika 1 minggu itu kalian diperhadapkan dengan masalah, dengan pressure dan sebagainya, ya itu caranya Tuhan gitu loh buat kita kembali datang ke Tuhan. Karena Tuhan tahu kalau misalkan kalian dikasih masalah, itu, kalian akan datang sama Tuhan gitu. Karena kalau misalkan kita datang ke masalah kan pasti kita sering kan, baru kita datang sama Tuhan, tapi kalau udah baik-baik aja, ya udah lupa sama Tuhan, gitu. Mungkin gitu sih. Yang aku tangkap dari yang tadi Kakak bicarain ya, berarti iman itu memberikan perspektif yang lebih tenang ya untuk Benar, kita Kak Angel ya. iya. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, Kakak sendiri pernah nggak sih mengalami kecemasan atau kekhawatiran itu Wah, pada saat remaja Kak? oke ya, tentu pasti pernah ya, bahkan kayaknya semua manusia harusnya pernah. Apalagi mungkin saat ini buat aku sebagai mahasiswa akhir, ya aku sedang struggle tentang masa depan gitu, gimana aku bisa lulus, apakah aku cum laude, apakah aku bisa mendapatkan pekerjaan sesuai yang aku mau, apakah semuanya bisa gitu sesuai wujud keinginan aku gitu. Aku tentu mengalami sesuatu kekhawatiran itu. Cuman ya saat ini mari kita mau sama-sama beriman dan kita tetap berusaha gitu saat ini mungkin kan sedang menyusun skripsi mungkin yang tingkat akhir gitu ya. Kita mau tetap berusaha gitu karena iman tanpa kekuatan juga mustahil. Gitu Berarti sih, Kak. dibarengin sama support system ya Kak, seperti yang Betul. tadi kita bahas ya Kak. Ngomong-ngomong nih Kak, aku mau membahas tentang komunitas nih Kak. Menurut Kak Angel sendiri, ada nggak sih pengaruh komunitas iman dalam membantu remaja menghadapi masa-masa sulit Kak? Nah, komunitas. Nah, ini justru penting banget teman-teman. Aku juga bersyukur, di daerahku aku juga bisa bertumbuh di dalam suatu komunitas. Karena, gimana ya teman-teman, di dalam suatu komunitas itu justru itulah hal yang penting gitu di dalam pergaulan kita akhir-akhir ini, akhir-akhir zaman ini. Entah itu kalian di gereja kalian punya komunitas, ikutlah. Kalau misal kalian juga udah tergabung di dalam suatu PLK, itu juga termasuk komunitas, kalian harus bersyukur teman-teman. Karena kenapa? Di dalam suatu komunitas itu kan kita pasti ada suatu pertemuan di mana kita kalau misalkan teman-teman yang mengikuti komunitas di gereja mungkin ya, teman-teman ketemu per minggu itu saling, sharing tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, tentang apa aja sih struggle-struggle kalian, kalian tuh udah ngelewatin apa aja selama per minggu itu. Nah, di selama itu kalian bisa ngelihat kayak, wah ternyata Tuhan bekerja ya buat kehidupan mereka, di situ justru cara Tuhan buat kalian tuh bertumbuh gitu, karena kalian ngelihat secara langsung, cara kerjanya Tuhan di hidup teman-teman dan mungkin di hidup kita sendiri gitu. Jadi komunitas itu yang, menurut aku itu benar-benar sangat penting sih dalam kehidupan kita, apalagi di pergaulan kita yang semakin ke sini semakin, wah parah ya. Nah itu komunitas-komunitas seperti ini yang justru mengerem kita gitu untuk tetap di jalannya tuh, mungkin gitu. Oke, betul banget, Kak. Kadang kan di dalam kekhawatiran itu kan kita merasa sulit nih kan, Kak, goyah nih.
terutama di masa sulit, Kak. Bener. Nah, kalau menurut Kak Angel sendiri nih, kira-kira apa sih yang harus kita lakuin saat seseorang merasa imannya sedang dalam keadaan goyah? Oke, iman yang goyah. Nggak menutup kemungkinan kita sebagai manusia, iblis akan terus tetap, menggoyahkan kita. Apalagi ketika kita udah menetapkan iman kayak, "Aku mau serius sama Tuhan," gini, pasti setan nggak bakal suka, yang namanya setan ya, gitu. Nah, buat caranya, kalau misalkan imanku sedang goyah, ya aku datang sama Tuhan gitu. Ya aku minta ampun sama Tuhan karena ketika imanku goyah, berarti di situ kondisi imanku lagi nggak percaya sama Tuhan gitu kan. Nah, itu yang buat hati Tuhan sedih kan. Nah, di situ aku minta ampun sama Tuhan, aku datang sama Tuhan, ya aku kembali minta sama Tuhan kayak perteguhkan imanku Tuhan. Ya aku di situ bener-bener datang dengan apa adanya, yang ngaku gitu loh kalau imanku goyah, "Maaf Tuhan, imanku goyah, aku nggak percaya sama Engkau, aku minta ampun." Hmm. Nasehat yang bagus ya, Kak. Semoga teman-teman semua ketika dalam keadaan goyah bisa mengikuti apa yang dilakukan Kak Angel Amin. tuh. Nah, di tengah ketidakpastian hidup ini, Kak, gimana sih cara Kak Angel tetap menjaga hubungan yang kuat dengan Tuhan? Oke, membangun hubungan yang kuat Dengan dengan Tuhan. membangun komitmen. Jujur aku juga masih belajar sih ya, membangun komitmen saat teduh teman-teman sama Tuhan. Karena itu yang menjadi kunci utama di dalam kita menjalani kegiatan gitu. Kayak misal, kalian kalau saat teduh mungkin entah ada di pagi atau di malam kali ya, mungkin ambil contoh di pagi hari. Kalian, bangun pagi gitu misal jam 5 atau jam 6, terus kalian ambil waktu saat teduh, entah 15 menit, 30 menit, 60 menit, 15 menit lah. Itu yang akan meng-cover kalian selama kalian berkegiatan selama 24 jam, teman-teman. Di mana di situ kalian benar-benar datang sama Tuhan, bersyukur. Di situ kan kalian pasti akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, damai sejahtera gitu. Nah, itu yang justru menjadi meng-cover kalian gitu loh selama kalian menjalani kehidupan kalian selama 24 jam gitu. Bayangin kalian berkegiatan nih selama 24 jam, tapi luangin waktu 15 menit, 30 menit, 60 menit aja nggak bisa buat Tuhan. Itu gimana gitu. Ini juga menjadi, apa namanya, koreksi juga buat aku. Aku juga masih belajar buat terus berkomitmen, membangun saat teduh, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena teman-teman, ya ampun dunia ini tuh bener-bener, aduh, bener-bener udah parah banget teman-teman. Maka dari itu, hubungan yang intim sama Tuhan di zaman-zaman sekarang tuh harus benar-benar teman perhatikan gitu. Gimana kita membangun hubungan sama Tuhan, itu yang akan ngerem kalian gitu. Kayak misalkan nih, tadi pertanyaan tadi, iman yang goyah. Tuhan tuh gak bakalan gimana ya, secara manusia, iblis akan selalu membuat iman kita goyah gitu. Tapi Tuhan tuh gak bakal tinggal diam teman-teman. Kalau Tuhan udah lihat kita imannya mulai goyah, gak percaya sama Tuhan, pasti ada aja cara Tuhan yang nyentil gitu, kita gitu. Entah kayak misalkan kita lagi bengong nih, kita lagi kayak ya nggak mikir apa-apa, tapi tiba-tiba keinget kayak, ih, aku hari ini belum satu detik. Kok aku kayaknya udah mulai jauh dari Tuhan, kayak ada yang kosong gitu rasanya. Nah, yang kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan iman kalian goyah, kalian gak usah gimana ya, ya terus datang apa adanya sama Tuhan dan terus bangun hubungan yang intim, bangun komitmen saat teduh kalian teman-teman. Entah kalian nyamannya di pagi atau di malam, intinya di dalam 24 jam itu kalian harus bangun hubungan dengan Tuhan. Hmm. Berarti saat ada kekhawatiran kayak gitu tuh kita bukan yang menjauh dari Tuhan, tapi malah makin mendekat ya, Kak. Betul. Seperti yang aku bilang tadi, Kak Angel ini benar-benar menginspiratif Aduh, kita nih, amin. teman-teman. Nah, ini udah yang terakhir nih, Kak. Waduh, Aku mau nanya nih, Kak. Ada nggak sih ayat pegangan yang memberikan kekuatan dan penghiburan selama masa-masa sulitnya Kakak? Nah, kalau ada apa tuh kira-kira ayatnya? ada. Pasti teman-teman apa kali ya? Segala perkara dapat kutahuan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13 tuh kayaknya. Sama ada satu lagi bentar, saya lupa ya. Apa itu ya, Ada di teman-teman ya? nah, tentang percobaan-percobaan. Nah, di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menang. Nah, ayat ini tuh benar-benar indah banget dan benar-benar ngasih tahu kayak Tuhan tuh ngasih kita masalah, Tuhan ngasih kita kekhawatiran, pencobaan. Tapi Dia juga yang akan menyertai kita gitu teman-teman. Jadi
di ayat ini tuh kayak menjelaskan Tuhan tuh nggak di depan kita, nggak di belakang kita, tapi di samping kita. Jadi ketika Tuhan ngasih kita masalah, ngasih kita pergumulan, ya dia juga yang akan menyertai kita, di samping kita gitu loh, berjalan bersama-sama sama kita. Dan ingat teman-teman, setiap masalah kalian, setiap kekhawatiran kalian, itu tidak melebihi kekuatan kita. Itu semua dikasih sesuai dengan proporsi kita. Kalau kita ngerasa itu terlalu berat, beban kita terlalu berat, ya berarti Tuhan percaya kalian kuat. Gitu teman-teman. Wah, ayat yang Kakak kasih itu benar-benar ya untuk menguatkan kita ya, Kak. Hmm. Kebetulan ayat itu juga tertera di WA aku, Kak. Aku Oh. kaget dengar Kakak ngucapin itu. Oh iya. Ya, makasih ya, Kak, buat ayatnya. Terima Teman-teman bisa kasih. dengar semuanya. Terima kasih banyak untuk Kak Terima Angel, kasih. untuk waktunya yang sangat menginspirasi Amin, penonton nantinya. Semoga pendengar kita juga bisa merasakan ketenangan dan semangat dari obrolan kita. Terima kasih semuanya untuk kesempatannya. See you, Pemkes!